Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillah ta'ala wal Fatiha. Sejal dilal mahalli wa sejal dilal asyuti lawal Fatiha. Seratus 170 ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Jadi dalam qiraah Imam Hafs surat Al-Baqarah ayat ke-171 ini wanidaa dibaca satu alif matabi, tidak wanidaa, tapi dibaca wanidaa. Pada surat Al-Baqarah ayat 171. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه kurang kompak. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Ayo sama-sama. Inna Allah ghafurur rahim. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtarun ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم wa idza qila lan nalikane den ucapno wa idza qila nalikane den ucapake lahum maring kufar ail kufaru tegese wong kufar ucapno napa ittabi'u anuta sira kabeh ma ing perkara angzala kang wis nurunake ing ma sapa Allahu Gusti Allah
minat tauhid bayani sangking tauhid wa tahlili thayyibatilan ngalalake pira-pira perkara kang halal. Qalu mongko padha ngucap sapa kufar la ora anut sapa ingsun bal nattabi'u bali anut sapa ingsun ma ing perkara alfaina kang nemu sapa ingsun wajadna tegese nemu sapa ingsun alai ngatasi ma abana ing pira-pira bapa ingsun min ibadatil asnami sangking nyembah pira-pira brahala wa takhrimis sawai bilan ngaramake unta kang den umbar wal bibahairi lan pira-pira iwa wal bahairan pira-pira kena Watahri sawai bilan ngaramake unta kang den umbar wal bahairi lan unta kang den majerake. Kala mongko dawuh sapa Allah taala. Oh jenenge wong kafir iku jek mbantah. Gak gelem aku gak gelem. Haram. Mangan unta sing liar itu haram. Yang tidak di kandang itu haram wong kafir. Padahal men kulu men dikhalakan Allah taala gitu. Nggih. Dia yang kulu mimma fil ardi halalan thayyiba oleh. Monggo silakan. Ajeng unta sing diumbar niku angsal. Tapi jenenge wong kafir wis tradisi. Wah, gak aja awake dhewe aja melu-melu wong Islam. Mangan wong Islam mangan unta sing diumbar ora apa-apa. Qala dawu sapa Allah taala hal ana ta yattabi'una tegese padha anut sapa kufar hum ing aba. Sebab iki wis jadi tradisi. Gak oleh mangan unta sing di unta liar. Mereka gak mau makan. Walau kana lamun ana apa sapa baum pira-pira babai kufar iku layakiluna ora padha angen-angen sapa baum. Saya aneng suwi-wiji min amri dini sanging perkarane agama. Walayata tunalan ora oleh milih lan ora oleh pituduh sapa abahum ilahakin maring perkara hak wal hamzatu utawi hamzah kulil ingkari krana faedah ingkar wa masalu utawi sifatul ladzina tegese sifate wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina wa man lan sifate wong yadau kang ajak-ajak sapa manhum ing alladzina kafaru ilal huda maring pituduh iku kama talladzi kaya sifate wong yan iku kang nyuwara sapa alladzi yasutu tegese nyuwara sapa alladzi bima kelawan perkara layas mau kang ora krungu apa ma illa duaan kejaba pengundang wanidaan lan tegese pengundang sautan tegese swara walaya famulan ora ngerti apa mana ing manane saut ayat tegese humutawi alladzina kafaru fi sima'il mau'idati ing dalem ngrungu pitutur wa adami tadbiri halan ora anani angen-angen al mau'idah kaiku kal bahaim kaya raja kaya tasma'u kang krungu apa al bahaim sautara iha ing suarane pira-pira kang angon bahaim wala tafhamu lan ora paham sapa baimhu ing saut humutawi alladzina kafaru. Jadi mereka yang sudah diperingatkan oleh Allah bahwasanya makan daging unta liar itu halal. Itu gambarannya mereka itu seperti orang yang ibarat mereka itu hewan yang digembala tidak bisa mendengarkan suara penggembalanya sehingga dimakan serigala ya, dimakan setan. Manusia itu sudah diselamatkan, sudah dibimbing oleh Rasulullah. Ya, kalau tidak mau dibimbing Rasulullah ya dimakan setan. Sumuniku pira-pira kang budek
Bukmun tur pira-pira kang bisu umyun tegese buta. Fahum mongko utawi alladzina kafaru iku la yakin ora angen-angen sapa alladzina al-mau'izata ing pitutur. Jadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat mau'izahnya Rasulullah itu mereka adalah orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ulu padha mangan sapa sira kabeh min thayyibatin saing pira-pira halale barang. Halala tima tegese pira-pira halale barang rozakna kang wis paring rezeki sapa ingsun kuming sira kabeh waskuran padha syukur sapa sira kabeh lillahi maring Allah alama ing atase barang akhala kang wis kang wis den halalake apa malaku maring sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ya weng ya Allah iku tabuduna padha nyembah sapa sira kabeh wong iman makanlah apa yang kamu suka yang telah dihalalkan oleh Allah yang diharamkan maka segala sesuatu itu dulunya halal semuanya halal terus kemudian ada madorot ya yang terdapat di dalam daging GABI yang ini ada ayatnya innama harama ngepesi ngaramake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh almaitata ing mangan batang jadi hewan sudah mati kamu makan berbahaya itu maka dalam penelitian forensik ya dokter almarhum dokter Munir Idris itu meneliti bahwasanya hewan yang tidak disembelih ya yang kerongkongannya ya urat leher sebelah kanan atau kiri tidak putus ya mati dengan sendirinya ya langsung dimakan ya, tidak ada darah yang keluar dari kerongkongannya atau lehernya itu membahayakan ya, termasuk akan merusak sistem tubuh ya, sistem kekebalan tubuh ya. Kalau dimakan dagingnya itu makanya ada hikmahnya penyembelihan setiap hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah itu ada hikmahnya untuk kesehatan manusia. Jadi dilarang ada kambing mati kamu makan. Nah tegese akala kelah tegese mangan maitah itu krana al kalamu tawi kang den bicara iku fing dalemah wa kadalan iku mengkono kelah mau te perkara bada ing dalem sause maitah wa ya utawi maitah iku ma hewan lam yudaka kang ora den beli apa ma syara'ane ing dalem cara syarak. Jadi misalkan ada orang yang membunuh hewan ya tanpa wahiman darahnya kalau keluar terus dicoblos ini lulus sampai tekan kepala nih ora jadi nggak keluar mati kelojotan hewannya itu mungkin kambing atau apa coblos dari belakangnya pakai besi panas terus dipanggang ya Allah nyiksa ono hewan yang masih hidup dibubuti lah itu bangkai ya termasuk kamu umpamanya punya sapi. Wah ini sapinya iman-iman kalau langsung disembelih. Saya potong kakinya dulu. Kakinya dulu dimakan. Lah itu bangke itu. Kakinya disembelih dulu, potong dulu terus dimasak. Ini untuk besok biar hidup dulu, jangan mati dulu. Kalau langsung disembelih semua nanti dagingnya gimana? Kulkas nggak punya teman. Nah itu kamu makan bangke. Itu. Walaupun itu halal, hewan halal untuk dimakan. Tapi karena kamu cara ngambilnya itu dengan cara haram, ya tidak bisa. Cara yang dalam cara Allah kalantin pada kebiaklawan maitah apa bi'al sunati bisunati kelawan dalil sunnah apa ma perkara ubina kang den pisahake apa mamin kayen sange harawan kai urip. Ngono. Jadi umpamanya ini Budin punya ayam. Waduh aku kepengen makan kaki ayam.
Hewannya nggak disembelih, masih hidup, dipotong kakinya tok. Habis itu kakinya dimasak. Nah ini juga haram. Khusulan din khususake apa sama kuwi wal jaradulan wala, kecuali ikan ya. Ikan nggak perlu disembel beli, ikan lele, ikan nila, ikan tumbro, ikan gurame, ikan aja, ikan komo, ikan semua ikan nggak perlu disembelih, kecuali ikan dan belalang ya, yang tidak perlu disembelih. Kamu dapat belalang langsung dimakan, boleh. Ya masak dulu lah, masak harus dimakan kriuk-kriuk ya. Dari belalang ya, satu cupak langsung dimasak, enak. Wada malan mangan gete al mafsu kang mili, kama kaya keterangan fil an'am dalam surat al-an'am. Jadi makan darah langsung, darah ditadai diminum dulu. Nah gitu, ini tidak boleh, haram. Ataupun darah dimasak. Kalau orang Jawa mengatakan didih. Kalau di sini apa namanya? Marus. Apa namanya di sini? Beda yang darah yang dimasak apa sih? Jeneng jen. Oh no. Dia no ngadil lah. Neng Jawa jeneng didih. Didih. Itu tidak boleh. Memakan darah. Darah yang masih mengalir ataupun darah yang sudah dimasak. Gitu. Walah mal khinziran mangan dagingi celeng, makan dagingi celeng dan keturunannya celeng. Ada yang mengatakan, loh ini nggak haram, ini bukan celeng. Kalau celeng itu punya tanduk begini, nah itu haram. Loh, celeng wa matulatu dan segala macam yang dilahirkan, dianakkan oleh celeng itu semuanya najis mughalladhah. Nah itu. Ya celeng. Well, jadi semua ya termasuk. Nah ini kan di ternak, ini tidak ada tanduknya, tidak ngerusak, enggak. Kamu tahu kenapa khinzir itu diharamkan? Ya. Ada dua kisah ya. Di dalam dua kisah itu dua versi kisah ya. Pertama ya, khinzir atau babi itu dari air liurnya iblis ya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah ya, itu kan seluruh malaikat disuruh menghormati Nabi Adam, seluruh malaikat cuma disuruh menundukkan kepala. Nah, disitulah semua malaikat menundukkan kepala kecuali iblis. Iblis orangnya sombong ya. Langsung setelah itu iblis meludahi Nabi Adam. Nabi Adam belum berbentuk manusia begini. Diludahi. Nabi Adam kotor penuh dengan air liurnya siapa? Iblis. Malaikat pada nangis, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ya Allah, ini gimana Adam ya Allah? Diludahi oleh iblis. Ya udah bersihkan, dikeroi sama malaikat. Krok jadi mata, krok jadi telinga, krok jadi mulut. Bersih, krok jadi jari-jari, krok jadi tangan kanan kiri, jeblong ya. Nah, setelah itu kerokannya jatuh toh. Akhirnya dibuang ke bumi, dibuang ke bumi beserta air liurnya siapa? Jadilah anjing dan babi. Nah, diciptakanlah dari air liur liurnya iblis dan tanah itu tadi, anjing dan babi. Makanya anjing dan babi itu haram karena terbuat dari air liurnya Yang kedua, kenapa khinzir itu diharamkan? Karena perilakunya. Nah, perilaku hewan ini sangat jorok. Khinzir ini sangat jorok. Kenapa jorok? Iya, karena dia kotorannya sendiri dimakan. Kotorannya sendiri udah keluar dimakan lagi. Itu apa namanya, babi. Ya Allah. Jorok sekali. Ceritanya diawali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika zaman Nabi Nuh itu seluruh hewan-hewan ya semuanya kan dimasukkan ke dalam kapalnya Nabi Nuh berpasang-pasangan. Ada gajah laki-laki perempuan, macan laki-laki perempuan, kambing laki-laki perempuan, kelinci laki-laki perempuan, semuanya dikumpulkan semuanya.
Ada pitik, lanang, jago, mbek babon, semua berpasang-pasangan. Ada kadal, laki-laki, perempuan, semuanya hewan. Ratusan bahkan ribuan spesies makhluk hidup berpasang-pasangan. Sehari mungkin kotorannya masih sedikit, ya kan otomatis hewan kan buang kotoran, ya kan? Ya apa tidak? Gini betul. Buang kotoran sedikit. Wah, akhirnya kapalnya Nabi Nuh penuh dengan kotoran hewan. Kotoran kuda, kotoran ayam, kotoran macan, kotoran kambing, kotoran kadal, kotoran apa saja penuh. Akhirnya Nabi Nuh melihat semua itu, waduh ini kalau lama-lama bisa kapal ini tenggelam karena penuh dengan kotoran hewan. Akhirnya Nabi Nuh, ya Allah bagaimana solusinya ini ya Allah? Nuh jangan sedih, akan kuciptakan hewan yang akan memakan seluruh kotorannya hewan-hewan ini. Langsung cling, keluarlah namanya BABI. Hewan keluar. Nah, babi ngepet. Keluarlah nama hewan namanya langsung babi ini menyedot semua kotoran itu, makan semua. Sampai bersih. Nah. Ya ini, jadi dia itu pemakan kotoran gitu. Makan kotoran juga ngancurin itu. Tapi itu kalau di ladang-ladang kan ngancurin toh, gitu. Ngogrok-ngogrok apa nandur kacang brul apa entek kabeh. Oleh sebab itulah karena kejelekan, ya bukan akhlak, namanya hewan kan enggak punya akhlak. Karena apa namanya? Dia itu kejorokannya ya ke apa namanya? Kejorokannya lah istilahnya. Kejorokannya makan apa itu, jangan sampai nular kejorokannya kepada manusia yang memakan secara genetik. Makanya karena kejorokannya itu khinzir diharamkan untuk dimakan. Loh, berarti kasihan ya hewan namanya babi kok jadi diharamkan, dinajiskan. Ya enggak, itu sudah takdirnya. Ya harus ada makhluk-makhluk yang punya takdir begitu. Lah apakah kita benci? Ya enggak benci. Apa kalau kita lihat babi itu kita pukul? Ya enggak boleh. Itu makhluknya Allah juga, ciptaan Allah juga. Nah, memang kita lihat anjing tadi yang najis apa yang paling najis? Air li. Kenapa airnya? Karena air liurnya dari air liurnya iblis itu. Karena kamu apakah benci dengan anjing? Ya enggak. Lah, umat Islam boleh enggak punya anjing? Boleh. Para sahabat dulu kita baca Asharus Sahabat banyak yang kurang anjing untuk berburu dan sebagainya. Yang penting kalau kamu punya anjing bisa menjaga kebersihannya, toharohnya. Ya toh? Soalnya Nabi Muhammad. Boleh orang yang punya anjing untuk jaga rumah, jaga perusahaan, jaga gudang, boleh. Tapi yang penting tahu cara membersihkan najis mughalladhahnya, dicuci 7 kali. Kemudian di salah satunya dicampur dengan berdu atau lumpur ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi boleh orang Islam itu punya anjing boleh, tapi yang penting tahu cara mensucikannya. Lah ini. Lah itulah asal muasal sebab diharamkannya BABI. Karena apa? Dia jorok, hewan yang jorok makan apa saja, termasuk kotoran dia sendiri dimakan. Itu anjing. Apa itu namanya? Babi. Seluruh kapalnya Nabi Nuh akhirnya bersih karena apa? Ya ada jasanya itu. Ada jasanya. Ya kalau Nabi Nuh ikut tenggelam semuanya gara-gara kotoran apa? Kita itu apa ada? Nabi Nuh banjir turun di Gunung Ararat, punya 3 anak yang masih hidup. Anaknya yang satu kan mati, itu namanya Kan'an itu. Sam, Ham, Yafis. Sam nanti menurunkan orang-orang Arab ya, menurunkan orang-orang Eropa, orang-orang kemudian Yafis menurunkan orang-orang berkulit dalam Afrika ya. Ham, Sam, Ham ya. Ham menurunkan orang-orang Asia. Ya kita-kita ini gitu. Itu 3 anaknya Nabi Nuh itu. Menurunkan ada orang yang kulitnya putih, kuning ya, orang Jepang, ya Sam, Ham, Yafis itu. Itu 3 anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi karena jasanya, ada jasanya berarti babi itu. Ya, ada enggak?
Ya karena dia membersihkan kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Yono jasane ngono lho. Karena kejorokan itulah maka babi itu diharamkan. Usotin tentuake apa lahmu daginge. Lianahu karena lahmu iku azmun. Azmul maksudi agung-agungi kang den maksud. Wa ghairu tawiliane azmul maksud iku tabaun anut lahu maring a'zum. Wa malan khiwan uhila kang den beleh apa bimali ghairillahi maring nyebut liyane Allah, dan segala macam hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya haram itu. Menyembelih misalkan demi kekuatan gunung Wato-Wato nges tidak menyebut nama Allah, berarti sembelihannya itu lah kalau sudah menyebut nama Allah ya halal. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Atau nyembelihnya dengan mesin, ya cukup pas waktu mencet nyebutkan. Karena ono toh mesin penyembelih sapi yang dari mesin apa? Mesin penyembelih sapi otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Sapi ini melaku. Gudak-gudak wis potong-potongan. Jadi waktu mencetnya tadi nyebut nama Allah. Atau ayam, mesin ayam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nges. Intinya waktu pertama kali mencet mesinnya nyebut nama Allah. Mesin sapi kan gitu. Di Australia, di apa pernah lihat di Singapura itu gitu. Pencet aja, Bismillahirrahmanirrahim. Sapinya jalan, nges. Trel sampai di luar sudah berupa apa itu? Kerdus-kerdusan itu. Nah, itu. Yang penting nyebut nama Allah. Apanya kamu Budin nembak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enggak apa-apa boleh. Nah, itu enggak apa-apa boleh. Aidza baqi ala ismi ghairi tegese nyembelih. Aidza bi tegese den beli apa mala ismi ghairi ngatasi nyebut asmani liyane Allah. Wal ihlalu taimanan ihlal. Iku rabu sauti tegese banterake swara wakan ana sapa kufar iku yarfauna banterake sapa kufar ing saut inda tabkhi nalikane mbelih li alihati maring berhalane kufar. Paman mangko ta sapa sapane wong iku turra kapeksa sapa man. Sebenarnya yang penting itu Islam nyembelih sah walaupun tidak menyebutkan bismillah ya. Tapi ya abdulnya baca bismillah. Sembelihannya orang Islam walaupun tidak menyebut bismillah itu sah ya. Sah. Tapi ya abdulnya kan ada yang abdul ya tetap milih abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Cara nyembelih ya itu cara fikih harus menetapi apa? 4 syarat utama ya. Apa saluran makanan ya, kerongkongan ya, kemudian otot kanan kiri itu semua harus terputus gitu. Jadi kalau nyembelih itu satu kali afdolnya Bismillahirrahmanirrahim, kepalanya di sini. Jadi kepalanya di utara, kakinya di selatan itu. Kepalanya di bukan itu. Kalau di Indonesia kepalanya di selatan, kakinya di utara, jangan kebalik. Ya, nanti dikayakkan orang mati, enggak ya. Jadi kepalanya di selatan, di arah selatan. Jadi tangan kiri memegang kepala, ya, tangan kanan memegang pedang. Nah, gini. Ya, itu. Jadi ini kepala, ini leher. Nyembelih paling afdal Bismillahirrahmanirrahim 2 kali. Bagus. Nges. Lagunya pakai pedang ya, nges. Kalau kurang ya diulangi tapi ya nyekso. Makanya harus gamannya atau alat sembelihnya tuh yang tajam gitu. Jangan sampai nyiksa hewan itu.
Paman mengutawi sapa sapane mengikut turu kabaksan sapa manal tegese betelake ku ing manapa darurat la akli saen maring mangan suwiji-wiji mimma sangking barang duwe kira kang den tutur apa mah bakal mongko mangan sapa man ing sae. Lah ini dalilnya tapi kalau darurat sudah tidak ada yang bisa dimakan ya bangke makan halal. Karena darurat, maka dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini jalan lagi cari kayu garu, sudah nggak punya makanan gimana? Ada bangke, ada ular, sembelih makan boleh. Kan darurat. Wa irubagin hale ora kang lacut. Kharijin kang ora metu minal alal muslimin ing atase wong Islam kabeh. Wala adinan ora wong kang ngliwati wates. Ora wong kang ngliwati wates mutaadin tegese kang ngliwati wates alaihi ing atase muslimin bikoti tori kelawan begal dalan. Fala itma mongko ora ana dosa iku mujud alaihi ing atase man. Ya barang siapa yang darurat boleh dia memakan bangkai. Karena darurat sudah nggak ada yang dimakan. Ya seperti ceritanya Wali Abdullah Ibnul Mubarak itu. Jadi Wali Abdullah Ibnul Mubarak itu seorang wali yang diberikan kasyaf oleh Allah, tahu tentang percakapannya malaikat penjaga haji. Wali ini mendengarkan percakapannya malaikat ini. Cara gampangan, cara wong menungsone, mas bro. Ya apa malaikat? Sampean tahu tidak? Tahun ini orang berhaji banyak sekali. Tapi semuanya hajinya tertolak. 300.000 manusia ini semua hajinya tertolak. Sekarang kan 4 juta. Semua tertolak. Loh kok bisa? Iya. Tapi syukur sekali. Kenapa syukur sekali? Ada orang Damaskus Suriah, dia kepengen haji tapi nggak bisa haji. Ternyata yang membuat semua hajinya orang 300.000 ini sah diterima oleh Allah gara-gara orang Damaskus itu. Orang yang tukang sol sepatu itu, tukang jahit sepatu. Lu kok bisa? Iya. Pokoknya tukang sol sepatu itu yang bikin semua hajinya orang 300.000 itu diterima oleh Allah. Namanya si Fulan Ahmad. Kemudian Wali Abdullah Ibnul Mubarak ini langsung ke Damaskus ya. Langsung dia terbangun. Oh berarti termasuk haji saya ini bisa diterima oleh Allah. Mabrur juga gara-gara wali itu, wali soal sepatu itu. Akhirnya dia datang ke Damaskus, ke Suriah ya. Dicari siapa di sini tukang sol sepatu yang mau berangkat haji tapi tidak jadi berangkat haji. La ilaha illallah. Padahal ini orang ini memang tidak haji sama sekali di Damaskus tok. Dicari-cari, tanya sana sini sana. Oh ada Pak Ahmad itu. Dia yang kepengen haji, Pak yang tukang sol sepatu itu. Tapi kemarin kayaknya dia nggak jadi berangkat. Dia langsung ketemu, Assalamualaikum Pak, kenapa loh? Saya berterima kasih kepada sampean gara-gara sampean semua amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal haji kita, loh. Saya itu nggak haji Pak. Tapi sampean haji dicatat oleh Allah haji. Hajinya sampean mabrur. Bahkan kemabruran hajinya sampean membuat orang-orang lain diterima oleh Allah. Apa amalan Pak? Amalannya sampean apa? Kok bisa membuat seluruh orang-orang yang naik haji ini dimabrurkan oleh Allah? Akhirnya wali ini cerita. Gini loh Pak Wali Abdullah Ibnul Mubarak. Saya itu beserta istri saya itu menabung tiap hari sedikit demi sedikit sampai terkumpul uang 300 dirham. Kalau mungkin sekarang ya 30 juta lah mungkin.
Kemudian saya sudah niat sama istri saya mau berangkat haji. Ketika saya mau berangkat haji, istri saya itu lagi ngidam gitu. Lagi apa? Ngidam. Lagi ngidam. Dia mencium bau yang sangat nikmat, bau masakan yang sangat nikmat. Mas, baunya enak sekali, sedap sekali masakan ini. Tolong cari sumber bau ini, aku pengen makan, Mas. Oh iya, Dik. Kamu tunggu sini, tak saya cari. Cari dia jalan wali yang tukang sol sepatu ini. Akhirnya bertemu dengan sebuah rumah yang kecil gitu. Bener, memang rumah itu yang sedang masak. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tok 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 tok, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam Pak. Masya Allah Bu, mohon maaf saya mau tanya apakah benar Ibu sedang masakan daging? Iya benar Pak. Ibu, tadi itu istri saya mencium bau masakannya sampean. Istri saya kan sedang ngidam, lagi hamil anak saya. Kepingin makanannya Ibu yang Ibu masak itu. Oh jangan Pak, saya beli sudah. Jangan Pak, jangan. Kenapa nggak boleh? Pak, Bapak ketahui ya, makanan yang saya masak ini, daging yang saya masak ini halal untuk saya, haram untuk Bapak. Loh, lah apakah daging anjing ataupun khinzir, babi? Enggak Pak, ini daging kambing. Loh, kenapa kok begitu Bu? Halal untuk sampean, haram untuk saya. Saya ceritain Pak. Saya itu orang miskin. Kemarin anak saya lapar. Saya berhari-hari nggak punya uang, nggak punya makanan. Terus anak saya terus merengek-rengek, minta pada saya untuk dimasakkan daging. Akhirnya saya keluar dari rumah. Lah, di pojok desa itu ada bangkai kambing. Bangkai itu halal apa haram, Pak? Oh iya haram. Bangkai itu karena saya lapar, saya ambil, saya potong dagingnya. Terus saya masak. Karena saya darurat gak punya makanan, halal untuk saya. Tapi Bapak orang kaya punya uang, tetap Anda tidak boleh memakan ini. Langsung seketika itu tukang sol sepatu itu nangis. Ya Allah Bu, sudah sekarang daging ini jangan dimakan Bu, stop. Ini daging haram, bangkai. Langsung wali sol sepatu ini pulang ke rumah. Dia bilang ke istrinya begini. Istrinya pun ikut menangis. Ya Allah Pak, ternyata tetangga kita ada yang kelaparan gak bisa makan. Dik, saya bilang sekarang saya gak berangkat haji. Ini uang akan kukasihkan ke janda itu biar dibuat makan dan dibuat dia berdagang atau berusaha apa. Ya, haji kita ya uang ini Dik yang kita sedekahkan ini. Langsung datang, Bu, sekarang Ibu nggak usah makan bangkai lagi. Ini ada uang, nanti Ibu bisa belanja makanan, jangan makan bangkai lagi. Nah, gara-gara amal sedekah ini, dia kasihkan seluruh uangnya 300 dirham. Akhirnya Wali Ahmad yang tukang sol sepatu ini nggak pergi ke Mekah. Tapi di Mekah dicatat malaikat hajinya mabrur. Subhanallah. Gara-gara sedekah yang ini. Lah ini daging itu. Daging ini halal buat yang darurat, haram untuk yang tidak darurat. Innallaha yang setunya Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane li auliyai maring pira-pira kekasih Allah. Rahimun tur kang welasase biali taati kelawan ali taat Allah khaisu wasiase kirane jembarake sapa Allah lahu
lahum maring auliyai fi dzalika ing dalam mengkono akli. Wa kharaja lan kejaba sapa al-baghi wong kang lacut wal adilan wong kang ngliwati wates wa yulhaqu lan den padhake bima kelawan al-baghi wal adi sapa kullu asin saben-saben wong kang duraka bi safari kelawan lelungane asi kalabi ki kaya kawula kang minggat wal mukasilan wong kang ngalap pungli wal mukasilan wong ngalap pungli niku pungutan liar suka memeras rakyat fala yakilu mongko ora kalalahum kaduwini asin abik ilakhiri apa klusain mangan suwi-wiji mindalika sing ngono ma dzikira malam ya tubuh selagine durung tobat sapa asin walailan iku tetep ing atase fala yakhilu lahu sapa syafi Imam Syafi'i wa innal ladina ing satune wong akeh yaktumuna kang padha ngumetake sapa ladina ma ing perkara angzala kang nurnake sapa Allah Gusti Allah minal kitabi sanging kitab al mustamilu kang mengku ala na'ti Muhammadin kaya sifate Kanjeng Nabi Muhammad wa hum hale utawi alladzina yaktubu iku al yahudu wong Yahudi wa istarunan padha tuku sapa alladzina bi kelawan masamanan ing rega kolilan kang sithik minat dunia sanging donya yakhuduna ngalap sapa alladzina yaktumuna badala ing dadi gantine ma min safalatim sanging pira-pira wong asore alladzina fala yudiruna mangko ora mertelake sapa alladzina yaktumuna hu ing ma khaufa fautihi krana wedi pot samanang qalila alaihim ing atase alladzina iku laika ta mengkono alladzina iku mayakuna ora mangan sapa alladzina fi butuni ming dalem wetenge alladzina ilan naro kejaba genin neraka orang yang menyimpan yang menyembunyikan ayat-ayat Allah untuk tujuan dijual dengan harga yang murah. Orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ya. Dengan tujuan untuk kekayaan. Nah, orang-orang ini sesungguhnya yang telah mereka makan adalah api neraka. Ya ana akron sunin nariku malum dadi nggon ba aline aladina wala yukalimul ora bakal ndawi asih ku ing man sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat Badban karena bendu alaihim ing atase alladzina wala yuzaki lan orang bersihake sapa Allah him ing alladzina yutahhiru tegese nyucikake sapa Allah hum ing alladzina min danasid dzunubi saking reget kang ya iku rupa pira-pira dosa walahum lan iku tetep kaduwene alladzina adzabun utawi siksa alimun kang nglarakake mulamun tegese nglarake huwa utawi adzabun alimun iku annaru geni annarun neraka ulai kau te mengkono alladzina yaktubuna ma anzalallah orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan ya kepentingan dirinya sendiri yang halal diharamkan yang haram dihalalkan iku alladzina wa istarau kang padha tuku sapa alladzina kang padha milih sapa alladzina adulala ing sasar adulala ta ing sasar iluda kelawan pituduh akhadu tegese ngalap sapa alladzina istarau ing dulalah badalan karena dadi ganti fid dunya ing dalam dunya wal adzab lan ngalap adzab bil maghfirati kelawan pengampun orang yang beri azab Allah dengan pura-pura minta pengampunan Allah
al-ma'iddata kang den cawisake lahum kaduwene alladzina fil akhirati ing dalem akhirate. Laulam yaktumu lamun ora padha ngumpetake sapa alladzina ing ma anzalallah fama asbaro fama mongko iku apa suwiji-wiji asbaro nyabarake apa mahum ing alladzina alanari ing atase betake ma alanari ing atase neraka ai tegese ma utawi apa suwiji-wiji iku asyadu luwe banget sobarum ing betai alladzina wa utawi fama asbaruhum iku takjibun gumonake lil mukminina kaduwene wong kang iman-iman kabeh min irtikabim sangi oleh nglakoni alladzina maujibatia ing pira-pira kang netepake nar min ghairi mubalatin sanging tanpa merduli wa illa lan lamun ora mubalah fa'ayu mongko fa'ayu sabrin mongko utawa endi-endine sabar lamun ku tetep kadune alladzina dzalika utai mengkono alladzina perkara kang den tutur alladzi tegese perkara dzikira kang den tutur apa alladzi min aklim sanging mangane alladzina annara ing neraka wa ma utai perkara ba'da kang sawuse aklihim bi anna kelawan sebab setuhune bisa babi annallah kelawan sebab setuhune Allah taala iku nazala nurunake sapa Allah Alkitab ing kitab bil haqi kelawan perkara hak muta'alliqun iku gumantung dinazala kelawan nazala ayatalabu mongko persulahan sapa alladzina ing dalem alkitab aitu amanu sekirane iman sapa alladzina bi ba'di kelawan sebagiani kitab wa kafan kafir sapa alladzina bi ba'di kelawan sebagiani kitab bikitmihi kelawan nyimpen ngumpetake kitab wa innal ladzina lan setuhne wong akeh ikhtalafu kang padha persulayan sapa alladzina fil kitab ing dalam kitab Allah bidzalika kelawan mengkono alkitab bil haq wa hum khali utawi alladzina ikhtalafu iku al yahudu wong Yahudi wakilan den ucapake al musyrikuna wong musyrik kabeh bil Qur'an ing dalam Al-Qur'an kaitu qala sekirane ngucap sapa ba'dum sebagiane alladzina utawa musyrikun syi'run utawi Qur'an iku rupa syi'iran wa qala lan ngucap sapa musyrikun sihrun ya Qur'an iku sihir wa ba'dum lan ngucapne sapa sebagian musyrikun kuhanatun iku cuma ramalan utawa bedhek-bedhekan iku lafisi kok nyekti ing dalem sulaya khilafun tegese khilaf baidun kang adoh anil haqi sang perkara hak al-Fatihah. Berarti nang ta'ani mukul maghdubi alaihim waladdallin.